Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Fatmawati, CGP Angkatan 9 Kabupaten Purwakarta. Kali ini saya akan menampilkan ruang kolaborasi modul 1.3 Pernyataan Prakarsa Perubahan. Saya dari kelompok 2 yang terdiri dari Bapak Lukman Ali, Bapak Trimar Joko, Ibu Yanti Apriyanti, Bapak Pian Apianto, Bapak Agung Maulana, dan saya sendiri Niken Fatmawati. Dengan fasilitator Bapak Enjang Syarif Hidayat dan pengajar praktik Bapak Muhammad Izzuddin. Berdasarkan pada pendekatan inquiry apresiatif dengan metode Bagja, kami bersama-sama dengan kelompok menyusun visi kelompok dan prakarsa perubahan. Setelah mengidentifikasi visi masing-masing anggota kelompok, kami sepakat menentukan visi kelompok kami, yaitu terwujudnya murid yang mandiri, terampil, dan berakhlakul karimah. Sedangkan untuk prakarsa perubahan yang ingin kami capai yaitu mewujudkan murid yang mandiri. Pada tahapan Bagja yang pertama yaitu buat pertanyaan utama, kami membuat satu pertanyaan. Apa yang harus dilakukan untuk dapat meningkatkan kemandirian murid? Kemudian kami juga menyusun tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan. 1. Membaca literatur mengenai kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian murid di kelas. Yang kedua, melakukan observasi tingkat kemandirian awal murid. Dan yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala sekolah untuk mendapatkan dukungan dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Untuk tahapan Bagja yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaan-pertanyaan yang kami susun antara lain, siapakah yang sudah berhasil meningkatkan kemandirian murid? Yang kedua, situasi pembelajaran seperti apa yang dapat meningkatkan kemandirian murid? Dan yang ketiga, aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kemandirian murid? Kemudian, tindakan atau penyelidikan yang kami sepakati adalah mencari referensi atau contoh nyata kegiatan pembelajaran yang sudah berhasil dalam meningkatkan kemandirian murid melalui wawancara atau korespondensi secara mandiri dan kolaboratif. Yang kedua, kami akan melakukan wawancara atau survei pengalaman pendapat rekan guru, kepala sekolah, murid, dan orang tua murid. Selanjutnya untuk tahapan Bagja Gali Mimpi, kami menyusun satu pertanyaan. Apakah kebiasaan-kebiasaan baru yang akan terjadi jika kemandirian murid sudah berjalan dengan baik? Dan daftar tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu 1. Menyusun deskripsi sikap dalam merespon kesalahan murid. 2. Membuat deskripsi sikap dalam merespon perilaku murid yang positif. Yang ketiga, membuat daftar kompetensi baru yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Sedangkan yang terakhir, membuat gambaran sikap dan respon murid atas kesalahan yang mereka buat. Untuk tahapan Bagja Jabarkan Rencana, kami menyusun dua pertanyaan. 1. Apa langkah pertama yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemandirian murid? 2. Terobosan seperti apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kemandirian murid? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan antara lain berdialog bersama murid tentang pola pikir dan kegiatan yang dapat meningkatkan kemandirian. 2. Murid terlibat aktif bersama kepala sekolah dan guru mengenai kegiatan-kegiatan penguatan yang dapat meningkatkan kemandirian murid. Kemudian untuk tahapan Bagja yang terakhir yaitu atur eksekusi, kami menyusun dua pertanyaan. Yang pertama, siapa saja yang akan dilibatkan dalam mewujudkan rencana ini? Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab untuk memonitor kegiatan agar program ini dapat berjalan secara konsisten? Dan tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan yaitu menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota. Dan yang kedua, menentukan waktu eksekusi yang tepat. Setelah melakukan presentasi hasil diskusi, kami membuka sesi tanya jawab, kemudian mendapatkan umpan balik dari rekan kelompok lain. Pertanyaan yang pertama oleh Ibu Reni Supartika, yaitu pada poin mimpi, bagaimana cara meminimalisir kesalahan yang dilakukan oleh anak?
Jawaban kami atas pertanyaan tersebut adalah untuk meminimalkan kesalahan yang dilakukan siswa, yaitu dengan cara pendekatan secara personal dan menemukanali permasalahan yang ada pada siswa dan mencarikan solusinya. Dan apabila siswa masih mengulangi kesalahannya, maka kita buat kesepakatan bersama dengan siswa. Apabila dalam kesepakatan tersebut dilanggar, maka akan ada konsekuensi yang harus dilakukan untuk mengingatkan bahwa yang mereka lakukan adalah kesalahan. Pertanyaan yang kedua oleh Ibu Iis Aisyah. Pertanyaannya yaitu, bagaimana mengobservasi kemandirian awal pada murid dan juga langkah konkret apa yang bisa dilakukan? Jawaban kami atas pertanyaan tersebut yaitu dengan membuat angket tentang kemandirian murid yang akan digunakan guru dalam mengamati kegiatan belajar, baik dalam kerja kelompok ataupun mandiri, serta mengamati perilaku bersosial dengan temannya. Selain itu, guru memberikan tuntunan ataupun pengarahan tentang hal-hal yang menyangkut kemandirian, misalnya memberikan kepercayaan dan menanamkan rasa tanggung jawab. Berdasarkan hasil diskusi serta presentasi yang sudah kami tampilkan, maka kami bersepakat untuk menarik kesimpulan sebagai berikut. Sesuai dengan visi yang kami susun dalam tugas modul 1.3 mulai dari diri, maka kami ingin mengharapkan terwujudnya murid yang mandiri, terampil, dan berakhlakul karimah dengan alur bagja dalam upaya mewujudkan kemandirian murid yang unggul dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, serta dengan prakarsa perubahan dapat mewujudkan murid yang mandiri. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai ruang kolaborasi modul 1.3. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Mari kita terus bersama untuk tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.